Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat. Amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau share lagi ya aktivitas aku. Seperti biasa, aktivitas ibu rumah tangga yang itu-itu aja, tapi harus punya semangat yang luar biasa. Nah, ini aku awal dulu kegiatan aku dengan urusan cuci mencuci ya teman-teman. Di sini posisinya sih aku udah selesai buat cuci pakaian. Dan di sini tuh aku mau nyuci keset dapur karena ini tuh udah mulai dekil gitu. Itu kalian bisa lihat sendiri teman-teman, itu udah mulai dekil banget. Karena terkadang tuh ya kalau misalnya di belakang gitu ya, lagi jalan-jalan ke belakang gitu ya, terus masuk ke rumah gitu ya, itu sering banget ngelapin kaki malah di keset aku ini ya teman-teman. Padahal keset ini tuh ya fungsinya nggak buat keset yang di deket pintu gitu ya, cuman kadang itu refleks ke sini gitu teman-teman, karena ini kan lebar panjang gitu ya, enak lah buat gosokin kaki gitu ya. Ujung-ujungnya jadi kayak ini ya, jadi kayak kotor banget. Oke, alhamdulillah ini aku udah selesai buat buat sikat-sikatin si kesetnya, terus tinggal dibilas-bilasin aja lantainya. Alhamdulillah sih kalau buat laundry room ini tuh nggak terlalu kotor ya teman-teman lantainya, karena aku juga sering kan ngebersihin si laundry room ini habis aku nyuci gitu ya, sering banget aku sikatin lantainya. Walaupun aku sikatinnya itu nggak yang gimana-gimana sih, aku bahkan nyikatinnya malah pakai sapu bekas gitu ya teman-teman, tapi udah bersih kok. Oke, alhamdulillah ini teman-teman udah selesai urusan aku di kamar mandi nih ya Pak. Maksudnya pakainya udah selesai dikeringkan, tinggal kayak dibilas-bilasin sedikit aja gitu ya. Ya seperti inilah teman-teman kegiatan setiap harinya ya, nggak ada habisnya, selalu berulang. Dan terkadang itu malah kayak apa ya, kayak bosen sendiri gitu ngerjainnya. Tapi ya mau nggak mau harus dikerjain, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Oke deh, lanjut ya teman-teman. Ini aku keluar, aku jemurin pakaian ya, dan seperti biasa di sini tuh lagi ada tetanggaku. Terus juga lagi ngobrol-ngobrol gitulah teman-teman. Soalnya di halaman itu tetanggaku ada yang lagi bersihin rumput gitu ya. Jadi ya udah aku sekalian ngobrol-ngobrol, tapi tetap juga ya sekalian ngonten. Kenapa aku tuh nggak malu kalau misalnya ada orang gitu terus aku tetap ngonten, karena udah terbiasa teman-teman. Beda dengan dulu ya, kalau dulu tuh mah awal-awal aku ngonten kalau ada orang, jangankan yang dia ngelihat langsung gitu ya, padahal dia lewat doang, aku tuh udah nyembunyiin tripod teman-teman, karena emang semalu itu dulu gitu ya awal-awal aku ngonten. Tapi kalau misalnya kita mau berkembang ya nggak mungkin terus-terusan kita itu nurutin rasa malu kita gitu ya. Maksudnya rasa malu itu ada tempatnya tersendiri lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngonten gini, menurut aku sih nggak perlu malu teman-teman. Toh yang kita kontenin kan juga bukan sesuatu hal yang negatif, bukan sesuatu hal yang merugikan orang lain gitu. Jadi buat teman-teman semua gitu ya, mungkin saat ini tuh alasannya belum konsisten konten karena malu, coba deh teman-teman kalian itu ubah prinsip kalian, cara berpikir kalian. Kalian itu kan konten bukan untuk mengumbar aib seseorang, bukan untuk menyebarkan hal-hal negatif. Lalu kenapa kalian tuh harus malu gitu? Intinya sih teman-teman, kalau misalnya mau ngonten itu jangan malu. Nah kalau malu jangan ngonten gitu. Ini kadang tuh ya teman-teman kayak sering-sering banget ngeluh mulu gitu ya, kayak bilang gini, pengen ngonten tapi malu gitu ya. Maksudnya bukan nggak boleh ngeluh lah teman-teman. Kalau misalnya kita itu fokus hanya dengan keluhan dan dengan sesuatu yang kita nggak bisa aja gitu ya, nggak bisa kita taklukkan, kayak misalnya rasa gengsi, malu kita yang nggak bisa kita taklukkan, kapan kita akan berkembangnya gitu ya. Jadi jangan fokus lah di situ gitu. Kita itu berusaha gimana caranya agar kita itu bisa pede kalau misalnya kita itu pemalu gitu. Kalau mungkin kita itu misalnya gitu ya, kalau ngonten di luar rumah masih malu mungkin dilihatin banyak orang, ya udah fokus aja ngonten di dalam rumah gitu loh teman-teman. Jadi jangan jadikan kayak rasa kayak malu-malu kucing gitu ya buat jadi alasan kalian itu nggak berkembang gitu. Nah kalau misalnya kalian itu emang nggak bisa pede, ya udah kalian nggak usah ngonten sekalian, dan ya udah fokus aja dengan malu-malunya kalian gitu loh. Dan kalian tuh nggak bakalan bisa berkembang, tapi nggak perlu berkoar sana sini gitulah teman-teman. Aku ngomong kayak gini bukan karena ingin menjatuhkan semangat kalian yang malu-malu ya, tapi di sini aku tuh ingin membakar semangat kalian kalau kalian tuh nggak usah malu dengan sesuatu hal yang menurut aku nggak perlu dimalukan gitu ya. Apalagi dengan ngonten gitu ya teman-teman. Di zaman sekarang ini tuh ngonten itu udah kayak kayak udah
udah biasa lah gitu ya dilihatnya. Jadi buat apa kalian tuh kayak malu dan ujung-ujungnya malah jadinya itu nggak ngonten gitu, hanya karena mikirin malu gitu ya. Kecuali kalau misalnya nih kita itu kerjaannya ngumbar-ngumbar aib orang gitu ya, terus kita malu nanti takut dihujat, itu wajar. Toh ini kan enggak gitu, kita juga nge-share kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Dan juga menurut aku kegiatan kita itu, walaupun kegiatan kita itu aja dan mungkin juga kayak semua orang ngelakuin ya, aku yakin pasti ada manfaatnya gitu ya, dari mungkin segi semangatnya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua nih yang sekarang itu pengen ngonten tapi alasannya itu masih malu, coba deh teman-teman kalian itu ubah cara berpikirnya kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian malu ngonten di luar rumah, ya udah kalian fokusin dulu ngonten di dalam rumah sambil membangun branding diri, sambil membangun kepedean, rasa pede kayak gitu-gitu ya teman-teman. Aku ngomong kayak gini nggak ada bermaksud untuk menyakiti, menyinggung atau apapun ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang tersinggung atau merasa nggak enak dengan ucapan aku minta maaf. Oke deh teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Udah selesai aku itu ceramahnya, kultumnya. Ya Allah, aku nggak bermaksud buat kultum atau apa sih teman-teman. Cuman ini tuh kayak kayak aku tuh pengen ngasih semangat gitu loh buat kalian yang sering pengen konten tapi malu gitu. Itu soalnya aku sering banget baca di Facebook teman-teman. Yang sekarang kan di Facebook itu emang lagi lagi meledak-meledaknya lah gitu, emak-emak itu pada ngonten gitu kan. Jadi kayak sekarang itu tuh rata-rata orang tuh ngonten semua gitu ya. Makanya mungkin sekarang ini tuh kayak penonton-penonton itu udah mulai berkurang, karena yang sebelumnya jadi penonton sekarang itu malah jadi pemainnya, maksudnya jadi konten kreatornya gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang bikin juga penonton itu berkurang gitu. Dan juga sekarang itu makin banyak kayak konten kreator yang yang bener-bener fokus ke dunia konten kreator sambil cari kesibukan di rumah gitu, tapi tetap bisa ngurus keluarga gitu. Itu menurut aku bukan sesuatu hal yang negatif gitu ya teman-teman, karena kita sebagai ibu rumah tangga terkadang itu kan jenuh ya teman-teman dengan kegiatan kita yang gini-gini aja gitu. Tapi dengan dikontenin menurut aku itu juga bisa bikin semangat loh teman-teman. Yang awalnya tadi rumah berantakan, tapi karena demi konten kita beres-beres. Ya walaupun tujuannya demi konten, setidaknya kan itu ada manfaatnya buat kita, yaitu rumah kita jadi bersih dan rapi gitu. Intinya buat kita semua para konten kreator teman-teman, kalau misalnya ada yang julid, ada yang nyinyir gitu ya, ada yang ngasih kritik gitu, ada yang ngasih saran, selagi yang mereka kritik itu kayak konten-konten kita, ya sudah biarkan saja. Kalau misalnya kita nggak terima dan konten dan kritikannya tuh sarannya itu keterlaluan, ya udah blok aja gitu. Tapi kalau misalnya kalau apa yang dia katakan gitu mungkin itu ada benarnya, bisa kita pertimbangkan gitu ya, buat kemajuan diri kita dan juga channel kita ke depannya gitu. Oke deh teman-teman, kita balik lagi ke videonya ya. Nah di sini aku lanjut aja bersih-bersih sampai ke teras. Ini aku ganti sapunya ya, karena terasnya terlalu kotor teman-teman. Karena tadi anak-anak tuh banyak yang main di sini ya. Ini tuh aku aktivitasnya tuh udah siang banget, karena tadi tuh sebenarnya kayak mager banget sih teman-teman, mau mulai gitu ya ngonten. Tapi setelah aku ambil kamera, aku tuh mulai tag video, malah keterusan semangatnya gitu ya. Itu juga salah satu manfaat buat aku ngonten ini ya teman-teman. Yang tadinya mager-mager gitu ya, malah jadi semangat, alhamdulillah. Ini juga teman-teman, tetanggaku yang di halaman juga pada lagi nontonin aku ngonten ya teman-teman. Makanya ya kayak sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi alhamdulillah karena memang aku tuh udah terbiasa gitu ya, udah terlalu banyak juga lah yang ngelihat aku bikin video gitu ya. Aku nggak yang terlalu malu apa gimana tuh, itu enggak sih teman-teman. Ini tuh cuacanya itu panas ya teman-teman, tapi memang dadakan itu hujan di sini. Jadi kayak kayak cuacanya ini tuh nggak bisa terlalu pastikan panas tuh nggak gitu ya. Cuman memang lumayan sering juga sih sekarang tuh cuaca panas, alhamdulillah. Jadinya nggak terus-terusan hujan ya teman-teman, karena kalau hujan terus-terusan juga ya itu deh air sungai meluap di mana-mana, dan itu juga mengganggu perekonomian orang-orang di sini gitu ya. Banyak yang sawitnya nggak bisa dipanen, terus juga kayak misalnya pak suamiku gitu ya, dia kerjanya tukang panen, jadinya nggak bisa kerja karena nggak ada yang bisa dipanen, kayak gitu-gitulah teman-teman. Jadi ya semoga lah kita bisa berharap gitu ya, hujan ini tuh bisa turun menjadi barokah dan bukan menjadi sebuah musibah gitu ya. Pokoknya berharap yang baik-baik lah.
Nah, di sini aku setelah nyapu aku lanjutin ngepel ya, teman-teman. Ini adalah part yang paling jarang aku masukin ke video karena emang selelah itu, secapek itu dan seriwah itu kalau urusan ngepel ini ya, teman-teman. Apalagi kayak ngegeser-geser kamera gitu loh, teman-teman. Ntar diinjek lagi lantai yang udah dipel, ntar geser kamera dipel lagi lantai yang udah diinjek tadi. Pokoknya gitu-gitulah, teman-teman, terus-terusan. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak capek sendiri gitu loh, teman-teman. Makanya kadang tuh aku mager banget rasanya mau ngevideoin pas part ngepel gitu ya, tapi ya udahlah, di sini aku pel aja. Dan ini juga untuk karpetku tuh udah parah banget, teman-teman, untuk robek-robeknya ini karena dicongkel-congkelin sama si Twin ya, teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dicongkel-congkelin sama si Twin ini tuh awet ya, teman-teman, karpetnya. Karena emang apa ya, di rumah tuh juga nggak yang barbar sih, aku nyapunya nggak barbar, ngepel juga nggak yang barbar gitu ya. Tapi ya ini semenjak ada anak-anak kadang tuh dicongkel segala macem lah, mainannya itu dipakai buat ngecongkel si karpet ini. Nah, di sini biar cepat kering, di sini aku lanjutin kasih kipas angin ya, teman-teman. Maksudnya aku nyalain kipas angin biar lantainya cepat kering karena memang takutnya nanti anak-anak itu masuk lagi ke dalam rumah dan malah diinjak yang lagi basah tambah kotor gitu ya. Karena ini posisinya si Tun itu lagi main di halaman, teman-teman, karena di halaman tuh lagi banyak banget anak-anak yang main gitu ya, karena ya emang di depan itu ada tetanggaku yang lagi bersih-bersih rumput, ada beberapa orang, jadi kayak lebih rame aja gitu ya kelihatannya. Makanya si Tun itu ngebet pengen main keluar gitu. Jadi mumpung mereka masih anteng ya udah aku beresin rumah dulu. Aku juga minta tolong aja tadi sama yang lagi kerja di situ, yang lagi bersihin rumput, buat sekalian mantau-mantau si Twin gitu ya, teman-teman, karena di situ juga ada anaknya sih. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini udah selesai. Alhamdulillah rumah udah bersih, udah rapi. Dapur juga tadi udah aku bersihin ya, teman-teman, cuman gak aku videoin. Dan seperti inilah penampakan di halaman rumahku, teman-teman, di siang hari ini ya. Ini ada anak-anak tetanggaku, terus juga ada anak kakak ipar aku gitu ya. Pokoknya ini tuh ponakan-ponakanku lah, si Twin itu yang baju pink. Masya Allah ya, mereka tuh rame banget main di sini. Dan si Twin itu pastinya happy banget, teman-teman, main barengan sama anak-anak ini, karena anak-anak di sini juga nggak yang bandel-bandel berlebihan banget sih gitu. Rasanya itu seru aja ya, teman-teman, kalau ngeliatin anak-anak lagi main gini. Apalagi terkadang itu ya, teman-teman, ada aja gitu ya tingkah dan kelakuannya anak-anak itu yang lucu gitu. Celotehan-celotehan mereka tuh yang lucu gitu ya, Masya Allah. Ini tuh kalian bisa lihat ya, si Tun itu anteng banget mainnya, teman-teman, sampai aku ajakin mandi tuh pada nggak mau, dan ujung-ujungnya pada bubar semua, baru deh si Tun itu pada mau mandi. Ini tuh sebenarnya di belakang layar itu emak-emaknya juga pada ada ya, teman-teman. Terus juga yang lagi bersihin rumput tadi tuh juga ada. Cuman karena lagi pada nggak pakai hijab juga gitu ya, jadi nggak ada yang mau masuk frame kamera. Jadi udah biarin aja anak-anak yang dimasukin. Dan kami tuh ngobrol di sebalik layar aja ya, karena memang enak banget loh, teman-teman. Jarang-jarang kan aku tuh ketemu tetangga rame-rame gitu. Jadi ngobrolnya tuh seru banget. Oke deh, teman-teman, lanjut ya. Ini aku mau beresin area samping ini, karena kalau dapur tuh alhamdulillah udah aku bersihin, udah rapi. Terus juga depan juga udah rapi, tinggal bagian ini aja nih yang mau aku bersihin sedikit. Dan setelah ini aku mandiin anak-anak, terus tidur siang dan istirahat ya, teman-teman. Oke deh, teman-teman semuanya, aku mau ucapkan terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu dukung, yang udah selalu setia nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur. Maafkan kalau ada misalnya ada kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian ya, teman-teman. Gak ada niat aku untuk menyakiti kalian. Oke deh, teman-teman, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya, dan nyalain lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.